Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam buat kalian semua. Semoga selalu sehat dan bahagia. Baik, kali ini Anda bertemu kembali dengan saya, Saprudin Itur, di channel YouTube Saprudin Itur, SAPRUDIN, Saprudin Itur, ITHUR, Itur, Saprudin Itur, channel yang menyiapkan segala macam dongeng dan cerita, legenda, folklore, kemudian motivasi-motivasi untuk kita selalu semangat dalam menjalani kehidupan, dan kemudian lagu-lagu daerah, khususnya lagu daerah Barau, Abisia Barau. Ya, baik lagu Barau yang saya ciptakan dan saya nyanyikan sendiri, kemudian lagu-lagu Barau asli Japen Barau, kemudian ada juga yang pakai gendang saja, kemudian ada juga yang tanpa musik, yaitu lantunan Dindang Pabasai, kemudian ada Dindang Alam-Alam, dindang atau nyanyian untuk menidurkan anaknya. Ya, silahkan dibuka channel Saprudin Itur. Baik, kali ini saya kembali akan mendongeng buat kalian semua, buat adik-adik, buat anak-anakku semua kalian, buat cucu-cucuku sekalian, termasuk buat kakak-kakaknya, buat om-om dan tante-tante, paman, buat bapak ibu yang mendampingi putra-putri kesayangannya, buat opa-oma, kakek dan nenek yang selalu mengasihi dan sangat menyayangi cucu, buyut, dan putra-putrinya. Oke. Kali ini Kak Udin, Saprudin Itur, akan mendongeng satu kisah yang luar biasa, yang betul-betul asli, legenda atau cerita rakyat, berasal dari sebuah desa yang sangat kecil, desa orang Dayak, desa Dayak Ake, yang ada di Biatan Ulu. Biatan Ulu sekarang menjadi kecamatan Biatan Lempake, kemudian di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ya, baik. Judulnya Nek Nimbul. Batu Nek Nimbul. Kenapa batu nek nimbul? Ya, karena batu itu menyembul di Sungai Lempake, di tengah-tengah Sungai Lempake, yang kemudian hari dinamakan oleh masyarakat khususnya Dayak Ake, Dayak yang ada di pesisir pantai, di pedalaman sungai, masuk di Sungai Lempake, disebutnya dengan batu nek nimbul. Batu, ya batu yang ada di tengah sungai. Nek artinya nenek. Bahasa orang di sini, orang Berau, nek itu ya untuk kakek, ya untuk nenek. Ini, jadi ini itu ya ini baritu, ini kabayan. Jadi yang laki-laki ini, yang perempuan juga ini. Sama ini nek nimbul. Nek nimbul ini artinya sebuah batu yang berbentuk manusia, nenek-nenek yang timbul ke permukaan, muncul. Tapi waktu air banjir akan tenggelam dan hilang. Jadi batu yang timbul. Nah, bagaimana asal muasal kisahnya? Ayo kita mundur ke belakang, mengkisahkannya, menceritakannya dengan sebaik mungkin. Desa Lempake yang sekarang di dalamnya ada Biatan atau Biatan Ulu. Biatan Ulu adalah berada di dalam sungai kecil, Sungai Lempake.
masuk ke dalam. Sungainya sangat bening, sangat bersih, bening sekali. Bahkan kalau musim-musim tertentu, tidak musim hujan, ikan akan kelihatan dengan jelas di bawah itu. Padahal kadang-kadang ada yang 3 meter atau 4 meter dalam air sungai itu. Tapi beningnya seperti kaca, seperti air laut. Tapi nanti kalau musim hujan, wow, kalau hujan datang, itu air banjir, penuh sungai. Kemudian waktu air kemarau atau musim panas akan bening kembali seperti biasa. Makanya masyarakat Biak dan Ulu, khususnya orang Dayak Kakek, minum, makan, dan lain-lain menggunakan air sungai di Lempake itu. Nah, kebiasaan orang-orang Dayak, setiap tahun mereka bertani, menanam padi. Tapi menanam padinya beda seperti yang ada di Sulawesi, seperti ada yang di Jawa, begitu. Membuat padi sawah, tanam di sawah di tanah datar, bikin petak-petak. Di sini tidak, orang-orang Dayak, termasuk Dayak Kakek, itu mereka menanam padi di bukit-bukit, tidak jauh dari tepi sungai, tapi ada bukit-bukit, ada gunung-gunungnya. Nah, mereka akan menanam padi di sana. Ditumbang dulu kayunya, kemudian dibakar dibersihkan, setelah itu baru ditugal pakai kayu cuk gitu, baru dimasukkan padinya, barang 3 atau 4 biji padi setiap lubang. Akhirnya itu berkembang, tumbuh dan subur, kemudian mereka panen. Nah, kapan mereka panen? Biasanya musim panen orang-orang Dayak, orang pedalaman Kalimantan, maksudnya Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau, itu panennya di bulan 2 atau bulan 3 setiap tahun. Artinya di bulan Februari atau bulan Maret, paling lambat bulan April mereka sudah selesai panen. Nah, begitu selesai panen, maka begitu melimpah ruah padinya sudah terkumpul semua di rumah masing-masing, mereka mengadakan selamatan atau syukuran. Syukuran. Nah, mereka sebut dengan irau. Syukuran itu irau, artinya orang kumpul rame-rame, berkumpul rame-rame dalam satu kampung, bahkan mengundang kampung-kampung lain datang ke kampung mereka mengadakan acara rame-rame. Di saat irau itu dibuka dengan belian, pengobatan. Setelah itu lanjutnya barulah mereka menari bersama-sama dan kemudian berpesta-pesta, bergembira, bersenang-senang, bersyukur karena mereka sudah menghasilkan panen yang besar. Selain panen padi, di musim-musim itu juga musim buah biasanya. Jadi di hutan buah banyak. Jadi buah-buahan, mereka panen buah-buahan. Nah, di saat buah-buah banyak itu juga banyak binatang. Ada babi, ada kijang, ada rusa, payau, gitu kan. Ada kelinci, ada banteng, ada macam-macam binatang yang siap mereka konsumsi. Karena pada saat itu binatang tidak begitu liar, karena sedang asik makan buah-buahan yang berjatuhan di mana-mana. Kemudian di bulan-bulan April, bulan apa gitu ya, Februari, Maret, April, Mei, itu biasanya musim subur-suburnya rumput. Nah, saat subur itulah mereka makan di sana kemari rumput-rumput itu, dan kalau mereka berburu dengan mudahnya mendapatkan binatang seperti babi, rusa, kijang, kancil, dan sebagainya, termasuk banteng yang besar. Dagingnya mereka olah punya rupa untuk lauk mereka berpesta, berbirau gitu. Mulailah di kampung Biatan Ulu mereka kumpulkan semua masyarakat di bulan April, karena mereka sudah selesai panennya, ya, semua padi sudah masuk ke rumah. Nah, mereka mengadakan acara mengundang kampung-kampung lain, dan kampung-kampung lain datang. Nanti kalau tahun depannya lagi kampung lain yang mengadakan, kampung Biatan Ulu juga datang ke kampung itu bergantian. Irau berpindah-pindah, berganti-ganti kampung. Khusus orang Dayak, orang Dayak Kakek, ada Dayak Ahit, ada Dayak Punan, ada Dayak Basab, ada Dayak Gaai, gitu ya.
ada Dayak Lebong, ada juga Dayak Penyah dan lain-lain. Mereka mengadakan pesta seperti itu, syukuran, bukan berpoya-poya, tapi syukuran, mensyukuri apa yang mereka dapatkan tahun kemarin, tahun yang lalu. Mudah-mudahan mereka berdoa tahun ke depan lebih bagus lagi penghasilan mereka daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, begitu mereka sudah berkumpul di rumah adat berkumpul semua, membuat semacam sebuah lingkaran, bukan juga lingkaran sih, tapi di tengah-tengahnya pasti diberikan ruang kosong. Maka acara irau, upacara adat, mereka mulai dibuka oleh tokoh adat, kepala adat atau ketua adat, dan beberapa tokoh lainnya, didampingi oleh tokoh-tokoh itu. Apa yang mereka lakukan? Musiknya berbunyi tung 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 suara musiknya bergema seperti itu. Nah, awalnya menarilah ketua adat, menari, tidak diikuti yang lain, hanya ketua adat, kepala adat saya menari, kemudian berlari-lari keliling, lebih cepat, berputar-putar. Selesai itu beliau naik ke atas, sudah disiapkan tangga naik ke atas. Ada rumah adat mereka, ada lantai 2 di atas yang sederhana. Manjat ke atas, sampai di atas, lalu di sana seperti ada gerakan-gerakan menari juga, tapi terbatas. Lalu beliau menyambut mandau, begitu angkat ke atas, mandau itu diangkat ke atas tinggi. Nah, lalu beliau bermamang namanya. Bermamang itu ngomong panjang ngomongnya, tapi punya arti dan makna. Dalam inti isi bermamang itu menyampaikan risalah saat ini, kemudian memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta, agar syukuran mereka diterima dengan baik oleh Tuhan. Kemudian mereka juga memohon agar padi, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang banyak di daerah mereka, agar mereka bisa berkehidupan yang lebih baik di tahun depan, agar lebih nyaman, hasil padinya juga yang banyak. Itu permohonan mereka. Kemudian dari atas ngomong, itu kira-kira suara bermamangnya, tetapi tidak seperti yang saya lakukan. Mereka lebih indah, alunan lagunya juga khusus memang, karena memang lagunya dibuat seindah mungkin, nadanya seindah mungkin, agar apa risalah yang disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa tersampaikan dengan baik dan didengarkan. Kemudian ketika mereka memohon minta agar mendapatkan limpahan kembali untuk mereka semua. Bukan hanya untuk ketua adat, kepala adat, atau para pemimpinnya, tapi semua masyarakat yang ada, yang hadir di tempat itu, dan masyarakat Kabupaten Berau pada umumnya. Bahkan mereka berdoa sampai untuk Indonesia dalam doa-doa mereka ketika bermamang itu. Nah, lalu turun ke bawah, masukkan mandau, dimasukkan ke sini lagi, ke sarungnya, turun ke bawah, menari lagi di bawah, berputar-putar mengitari sekitar tangga. Kemudian ada macam sejenis boneka-boneka apa itu yang dibuat dari daun-daunan, ada daun kelapa muda, daun kelapa tua dan sebagainya, kemudian digantung-gantungi benda-benda tertentu di sana, itu jadikan tempat berputar-putar. Kemudian dikasih asap di bawahnya agar ini semakin harum aromanya. Dikasih dupa, bukan dupa, tapi dikasih dari pohon yang harum-harum.
lalu dimasukkan di api, harum tuh, tersebar, menyebar, lalu hancur. Wow, katanya seolah seperti apa gitu. Nah, kemudian turun ke bawah, lalu menari sebentar itu di tempat orang banyak di lingkaran itu, di sekelilingnya orang duduk santai di sudut sana pemusik, gitu, untuk kemudian ketua adat berlari kecil menuju ke pintu atau ke depan rumah adat. Kemudian di depan rumah adat beliau berdiri dengan gagahnya, mencabut mandaunya, kemudian beliau angkat ke atas dan mulai putar-putarkan seperti ini dengan perlahan-lahan, begitu. Lalu beliau bermamang lagi. Oh, ndak bade Allah ala selanjutnya. Kemudian selesai, apa yang disampaikan sudah selesai. Kemudian semua selesai, kemudian kembali ke tengah lagi, lalu menari-nari. Nah, saat tadi di luar diikuti oleh beberapa orang tokoh yang bermamang, bersaut-sautan mereka di luar tadi. Dan seterusnya. Tetapi itu suara saya hanya sekedar memperindah saja. Tapi apa yang mereka lakukan tidak seperti saya, lebih jauh dan lebih indah sekali suaranya. Karena dengan kata-kata yang sangat indah dan nadanya yang sangat bagus. Nah, kemudian selesai, masuk dengan rombongan beberapa orang itu kembali menari-nari. Yang lainnya ikut di belakang. Nah, acara itulah disebut dengan belian sekaligus pengobatan. Ada yang meniup seling, kemudian yang ingin berobat silakan masuk ke dalam. Berobat. Selesai yang diobati, selesailah semua. Jadi tahapan pertama sudah dibuka oleh pemamang tadi, oleh tokoh adat dan tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengobatan tradisional mereka disebut mungkin balian. Kemudian selanjutnya acara dilanjutkan dengan nari bersama. Nah, kemudian masih ketua adat yang dibuka, diiringi oleh tokoh-tokoh tua, kemudian diiringi oleh yang lain yang berkenan untuk menari bersama-sama, berkeliling-keliling mengitari yang tadi saya katakan. Ada situ tangga, kemudian di tengah-tengahnya ada sejenis macam ada yang digantung, ada daun kelapa, ada kelapa muda, ada kelapa tua, kemudian diikat dengan baik, kemudian ada kain putih, ada kain merah dan sebagainya. Di situ kemudian dikasih asap-asap, palsapan namanya, dikasih asap. Nah, mereka menari berputar-putar. Nah, dengan itu maka acara pembukaan balian selesai. Kalau sudah acara adat irau pembukaannya selesai. Kemudian hari disambunglah dengan acara-acara lain. Ada acara musyawarah mereka, ada acara kesenian mereka, ada acara olahraga tradisional mereka dan sebagainya. Kemudian ada pertemuan-pertemuan khusus antar kampung dan sebagainya untuk membicarakan hal ihwal hari ini, kemarin, hari ini dan masa depan mereka akan menjadi lebih baik. Ya, di acara selesai belian tadilah acara menari-nari yang disambung pada malam hari. Disambung pada malam hari, ramailah orang berkumpul kembali di rumah adat. Mereka menari bersama-sama bergembira. Kadang-kadang ada yang sampai seperti seolah-olah kerasukan, ya, sambil mereka minum minuman tertentu yang mereka suguhkan untuk acara mereka. Mereka menari-nari sampai hampir terlupakan. Senggol sana, senggol sini, di antaranya itu ada salah satu tokoh adat
namanya Inggayut. Inggayut itu usianya sekitar 50-an tahun kali ya, bisa-bisa lebih, tapi kurang tidak. Beliau juga pintar menari, lincah menari, tetapi di antara yang hadir ada saudara-saudara beliau, ada keponakan-keponakan beliau, ada sepupu-sepupu sekalinya. Inggayut juga di sana. Keluarga mereka adalah keluarga cantik-cantik, keponakan-keponakannya, adik-adiknya cantik-cantik. Gitu. Menari. Saat menari, terlalu asik menari, musiknya berganti terus sambil menghentak-hentakkan kaki. Gerakan tariannya mungkin berbeda-beda dengan satu dengan lainnya, tetapi hentakan kaki masih suaranya lari terus. Nah, saat menari seperti itu, Inggayut sudah hampir tidak sadar karena beliau sudah ikut juga seperti orang lain minum begitu. Kemudian sudah berkeringat, tidak terasa, seolah-olah sudah seperti bersatu dengan makhluk lain menarinya, tidak sadar bahwasanya beliau juga asik berpasangan dalam menari dengan yang lain. Nari, tersenggollah wanita ternyata, wanita cantik, tersenggol, terpeluk dan sebagainya si wanita itu gitu. Seolah-olah seperti asik dengan rasa antara sadar dan tidak sadar itu beliau asik menari. Si wanita pun mengikuti dengan asiknya menari itu tanpa ada sungkan-sungkan, tanpa ragu-ragu, mengikuti gerakan si Inggayut yang menari dengan lincah, dengan gagahnya, dengan bukan main piawai menari. Saat tarian itu tersenggol sampai tersentuh susu wanita itu, sampai terpegang-pegang dan sebagainya, bahkan terpegang-pegang yang lain saat asiknya menari di malam hari. Semakin larut, semakin asik. Begitu beliau sadar, sudah cukup lama menari, agak-agak sadar begitu, beliau lihat kenapa orang-orang di sekeliling itu semua menatap ke beliau seolah-olah terperangah. Inggayut seperti itu Pak, Inggayut seperti itu Pak, tokoh kampung itu seperti itu Pak, Inggayut itu seperti itu. Jadi seolah-olah ada apa ini? Dia kaget. Tetapi sambil dia kaget melihat merenung dalam hatinya, dia tersentuh lagi saat menari-nari kepada keponakan di depannya. Keponakannya itu memang wanita yang termasuk wanita yang paling cantik di kampungnya. Makanya para pemuda iri sekali melihat Inggayut menari, walaupun dia adalah seorang pamannya, itu keponakannya, mereka iri. Menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan. Akhirnya Inggayut sadar betapa malunya. Inggayut, seorang tokoh tua, malu sekali atas perbuatannya. Ternyata ia menari dan hampir bahkan bersentuh-sentuhan dan berpelukan. Yang dilakukannya itulah keponakannya sendiri yang tidak sepantasnya. Dia merasa malu sekali. Dia selalu menatap ke kiri ke kanan sekelilingnya, seolah-olah orang-orang yang di sekitar menatap dia dengan sinis, mengatakan, Inggayut, kamu orang tua yang tidak tahu adat, orang tua yang tidak tahu malu, orang tua yang benar-benar keterlaluan kau. Perasaan Inggayut, padahal orang lain yang berbicara, apakah membicarakan Inggayut atau tidak jelas. Tapi perasaan Inggayut seperti itu, seperti terhina sekali. Sekali perasaan dia. Nah, di saat-saat itulah Inggayut dengan malu, dengan rasa malunya, dengan rasa malu yang paling dalam, Inggayut pelan-pelan berhenti dari menari, dari keramaian menari. Kemudian diundur pelan-pelan ke samping, ke kiri, ke belakang. Kemudian dia melarikan diri, menghilang dari tempat itu. Rasa malunya yang berlebih-lebihan, yang tidak sepantasnya ia lakukan, yang ia menyentuh tempat-tempat tertentu tubuh keponakannya, tapi si keponakannya tidak merasa bahwasanya perlakukan pamannya itu jahat seperti itu. Tidak. Keponakannya menganggap ini pamannya, tidak masalah.
pamannya biasa-biasa saja. Dan dia juga orang tua, sedangkan keponakannya anak muda. Nah, dia hanya mengikuti supaya pamannya tambah asik dalam karyanya. Begitu. Tapi si paman merasa malu yang berlebihan, merasa risih, merasa apalah tidak bisa dikatakan lagi. Akhirnya dia di malam buta itu pergi meninggalkan keramaian rumah adat. Dan dia pergi terus berjalan dengan berjalan seolah hilang, seolah linglung, seolah lupa, seolah entah apa melayang-layang dia. Seolah ringan tubuhnya berjalan. Akhirnya tiba-tiba sampai ke tepi sungai. Lalu di tepi sungai, karena kebetulan sungainya surut, dia langsung masuk ke dalam sungai. Kira-kira masuk sampai di atas pinggangnya air di tengah-tengah sungai. Dengan rasa malunya, dengan rasa risihnya, dengan rasa tatapan orang yang terlihat sampai saat ini. Orang-orang menatap menjelekkan dirinya seperti itu. Lalu dia bersumpah di tengah sungai, memohon kepada Sang Pencipta alam semesta, mohon agar dia tidak ditemukan lagi dengan orang-orang lain. Aku sangat malu, aku malu berbuat yang tidak pantas di hadapan orang banyak. Berapa kampung yang hadir di kampungku yang memperhatikan, menatapku dengan sinisnya atas perbuatanku terhadap keponakanku. Akhirnya dia memohon, sudahlah, ya Tuhan, tidak perlu lagi aku dipertemukan dengan manusia lainnya. Akhirnya saat bersumpah, saat memohon seperti itu, datanglah angin. Angin berputar-putar. Kemudian angin itu berputar putih. Lalu merasuk ke tubuhnya. Berputar putih. Akhirnya seluruh tubuh Inggayut diselimuti oleh putihnya angin yang berputar itu. Lama-lama kemudian si putih itu kemudian menumpuk menjadi batu. Si putih tadi yang anginnya kencang, yang putih berputar kencang itu kemudian menumpuk menjadi batu. Sedangkan angin di atasnya terputus dan menghilang, kemudian menjauh, menghilang. Inggayut pun sudah masuk di dalam pusara angin itu dan kemudian menjadi batu di tengah sungai Lempake. Itulah kemudian hari batu tersebut dikenal dengan batu Nek Nimbul, batu nenek yang timbul. Karena memang waktu Inggayut bersumpah, beliau masih separuh tubuhnya kelihatan. Kemudian batu itu menjadi lebih tinggi, lebih besar, berbentuk seperti nenek. Maka terkenal sampai sekarang batu di sungai yang ada di sungai Lempake di desa Piatan Hulu, di hulunya sana, jauh dari hulu lagi sana, ada sebuah batu yang disebut dengan batu Nek Nimbul. Ya, dan nama-nama batu lainnya masih banyak lagi. Ada batu bampi, ada batu belah, ada batu macam, itu semua itu. Yang paling heroik, yang paling menjadi adalah batu Nek Nimbul. Itulah sebuah kisah yang nyata dari desa Piatan Lempake, desa kecil di pesisir pantai sana, wilayah selatan Kabupaten Bedok. Ternyata ada sebuah kisah yang sangat unik. Padahal keponakannya tidak merasa apa-apa. Orang lain di sekitar juga dia tidak apa-apa. Cuma perasaan Inggayut saja yang berlebihan. Akhirnya karena perasaan menanggung perasaan malu, masuk ke sungai dan bersumpah. Akhirnya dia menjadi batu. Terima kasih. Itulah cerita Nek Nimbul buat kalian semua. Semoga terhibur, semoga bermanfaat, semoga menjadikan pedoman, menjadikan teladan yang terbaik dari kisah-kisah ini. Yang jeleknya jangan diambil, yang bagus-bagusnya ayo jadikan cerita kembali. Nah, buat kalian yang sudah tahu cerita ini, silahkan bercerita lagi kepada orang lain. Atau video ini kalian share kemanapun, silahkan. Kalian download juga boleh. Atau kalian mendongeng lagi seperti dongengnya saya juga boleh.
Karena memang dongeng kita harus kita angkat, harus kita perkenalkan. Bahkan kalau ada yang bisa berbahasa Inggris juga boleh. Dongeng ini dibuat menjadi dongeng bahasa Inggris agar orang di luar negeri sana paham dan mengerti tentang cerita kisah Batu Nek Timbul di Biatang Ulu, Kecamatan Biatang Lepake, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.